Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Albertus Dida Dijogo. Saya dari semester 3 IPA 2. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori-teori pembangunan. Yang pertama adalah teori modernisasi. Teori modernisasi adalah proses transformasi masyarakat dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Kemudian teori yang kedua adalah teori ketergantungan. Teori ketergantungan adalah salah satu teori yang melihat sebuah pembangunan negara itu dari sudut pandang orang ketiga. Kemudian ada teori pasca ketergantungan. Teori pasca tergantungan adalah teori yang hadir setelah adanya teori ketergantungan. Teori ini melihat suatu pembangunan dengan nilai eksternal maupun internal, dan teori ini berfungsi untuk mengakomodasi teori ketergantungan. Kemudian yang keempat adalah teori pembangunan berlanjutan. Teori pembangunan berlanjutan adalah teori yang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara memenuhi kebutuhan hidup generasi sekarang tanpa melibatkan atau merugikan kebutuhan generasi yang akan datang. Kemudian yang terakhir atau yang kelima adalah teori pembangunan manusia. Teori pembangunan manusia adalah teori yang memproses atau membina oknum-oknum atau manusia agar menjadi lebih baik dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemudian saya akan menjelaskan lagi tentang nomor 2, yaitu bagaimana contoh dari teori-teori pembangunan atau berkaitan langsung dengan contoh realitas di kehidupan setelah pandemi COVID-19. Yang pertama di bidang ekonomi. Contoh nyata di bidang ekonomi yang saya ambil adalah kenaikan harga barang di Kabupaten Inde itu menyebabkan ekonomi masyarakat di Kabupaten Inde menjadi sangat terpuruk. Akibatnya banyak pekerjaan, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan, kemudian juga masyarakat yang menjadi risih dengan kenaikan harga yang tidak menentu akibat COVID-19. Kemudian di bidang politik, dengan adanya COVID-19 di bidang politik, menurut saya sangat-sangat tidak layak, karena segala jenis aktivitas politik di negara Indonesia ini atau terlebih khususnya di Kabupaten Inde ini menjadi seolah-olah vakum akibat dari pandemi COVID-19. Jadi pengaruh COVID-19 terhadap bidang politik itu sangat besar, sehingga pemerintah tidak bisa mengambil kebijakan-kebijakan di dalam bidang politik. Kemudian di bidang pembangunan, itu akibat dari COVID-19 menjadi terhambat segala program-program kerja yang telah dibuat oleh pemerintah, sehingga menurut saya sangat merugikan bagi negara maupun bagi masyarakat akibat tertundanya program-program pemerintah yang dibuat oleh pemerintah daerah. Kemudian yang terakhir di bidang keuangan. Bidang keuangan menurut saya sangat-sangat terpuruk akibat dari COVID-19. Indonesia bisa dapat mengalami krisis moneter atau krisis keuangan
akibat dari pandemi yang mendunia ini. Dan nilai impor dan ekspor negara kita itu sangat kecil, dan menurut saya itu bisa mempengaruhi keuangan di bidang keuangan di negara kita. Kemudian nomor 3,